Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Susanti MK Eskom Mkom selaku pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Idewa Ayu Eka Eskom Mkom selaku pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Dr. Sandi Kosasi SEMM Mkom selaku penguji 1. Yang terhormat Bapak Dr. Gusti Syarifuddin STMMSI Mkom selaku penguji 2. Perkenalkan, nama saya Kevin Aprilianto dengan NIM 171103253, program studi Sistem Informasi dengan peminatan E-Bisnis Teknologi dengan judul skripsi Perancangan Bisnis to Customer, Produk Fashion pada Distro Yoklem Sanggau. Masuk ke dalam latar belakang penelitian, Distro Yoklem merupakan toko fashion yang menjual berbagai produk pakaian seperti baju, celana, topi, dan sejenisnya. Distro Yotglem menjual produk dengan mengedepankan kualitas dan harga yang terjangkau, serta mampu bersaing dengan kompetitor serupa lainnya. Distro Yotglem sendiri memiliki layanan jasa pengiriman bebas antar dalam cakupan wilayah kota Sanggau dan sekitarnya. Distro Yotglem sudah berdiri sejak tahun 2021. Penerapan model bisnis pada distro ini masih bersifat konvensional, yang dimana para pesaing yang berada pada jalur yang sama sudah mulai bergerak menggunakan teknologi informasi guna mendukung proses bisnis agar lebih mudah dijangkau oleh konsumen luar, serta mempermudah proses bisnis yang sedang berjalan. Masuk ke dalam rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menghasilkan sebuah e-marketplace agar dapat membantu mengembangkan bisnis, serta menghasilkan sebuah peluang bisnis baru bagi distro Yotglem dan mempermudah proses bisnis ke depannya. Yang kedua, e-marketplace yang dirancang nantinya diharapkan dapat membantu bisnis-bisnis serupa lainnya, sehingga dapat bekerja sama untuk memasarkan produk di dalam satu platform yang sama. Masuk ke dalam ruang lingkup penelitian. Penerapan e-marketplace pada distro Yotglem akan mengedepankan sistem penjualan secara online dengan menggunakan media website dan jaringan internet untuk membantu pelaksanaan proses bisnis. Terdapat 3 proses di dalamnya. Yang pertama, proses bisnis secara online. Penjualan melalui media website dan menggunakan jaringan internet dalam menjalankan proses bisnis. Yang kedua, metode pembayaran. Melayani pembayaran melalui transfer bank atau dengan aplikasi pihak ketiga, seperti Dana, OVO, dan GoPay. Yang ketiga, layanan. Bebas pengiriman bagi konsumen dalam kota atau sistem COD, adanya sistem rating dan juga feedback. Perancangan e-marketplace pada distro Yotglem akan menggunakan sistem perancangan UML atau Unified Modeling Language dan menggunakan metode penelitian DSR atau Design Science Research. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan sebuah sistem e-marketplace berbasis website untuk memberikan informasi mengenai produk yang ada di distro Yotglem. Website distro Yotglem menyediakan fitur yang dapat dipergunakan bagi konsumen untuk memesan pakaian pada distro Yotglem dan dapat memberikan layanan yang lebih mudah, cepat, dan praktis bagi pembeli untuk melakukan pembelian produk dan juga membantu distro Yotglem dalam proses penjualan produk secara luas. Untuk manfaat penelitian ada 3, yaitu menerapkan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan di STIMI Pontianak. Yang kedua, membantu distro Yotglem untuk lebih berkembang, memperluas, dan mampu bersaing dengan kompetitor lain yang sejenis. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam penyampaian informasi mengenai produk yang akan dijual, sehingga informasi bagi konsumen dan calon konsumen dapat diberikan lebih akurat dan proses pemesanan pun lebih efisien. Masuk ke dalam metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Design Science Research. Design Science Research adalah sebuah metode penelitian yang dimana peneliti menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan suatu masalah yang tercipta melalui penemuan manusia dan dapat memberikan kontribusi untuk pengetahuan baru sebagai bukti ilmiah yang berhubungan dengan artefak teknologi berupa konstruksi dan evaluasi. Terdapat 6 tahapan di dalam Design Science Research. Yang pertama, identify problem and motivate, atau identifikasi masalah dan juga motivasi. Yang kedua,
define objective of solution, atau menemukan objek untuk sebuah solusi. Yang ketiga, design dan development, atau desain dan pengembangan. Yang keempat, demonstration atau demonstrasi. Yang kelima, evaluation atau evaluasi. Dan keenam, ada communication atau komunikasi. Masuk ke dalam teknik pengumpulan data penelitian. Metode pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mencari dan memperoleh data, serta merupakan langkah yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian. Metode pengumpulan data dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, observasi, melakukan kegiatan pengamatan aktivitas bisnis secara langsung untuk mendapatkan data primer. Yang kedua, wawancara, melaksanakan kegiatan wawancara dengan pelaku usaha untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang ketiga, studi dokumentasi, bertujuan untuk memperoleh informasi yang bersumber dari dokumen kebijakan, standar operasional prosedur, dan laporan yang dihasilkan dari tiap-tiap bagian pada Destroy.Glam. Masuk ke dalam metode analisis. Pengembangan sistem analisis yang digunakan pada penelitian ini akan menggunakan Rapid Application Development, atau biasa disingkat dengan RAD, yang memiliki 4 fase di dalamnya, seperti Requirement Planning atau perencanaan kebutuhan, Design Workshop atau desain sistem RAD, Instruction atau pengembangan, dan Implementation atau implementasi. Pemodelan sistem. Dalam membantu merancang di dalam penelitian ini, maka akan digunakan pemodelan UML atau Unified Modeling Language. UML adalah bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan, mendokumentasi, dan merancang sistem perangkat lunak. Terdapat 4 contoh di dalam UML, seperti use case diagram, yang digunakan untuk mendeskripsikan interaksi antara pelaku dengan sistem dan dunia luar. Yang kedua, ada activity diagram, yang digambarkan untuk memperlihatkan berbagai aliran aktivitas dalam sebuah sistem yang sedang dirancang. Yang ketiga, sequence diagram. Diagram yang digambarkan dengan garis putus-putus ke bawah sebagai bentuk objek pengirim ke penerima pesan. Yang keempat, ada class diagram. Digunakan untuk melihat gambaran struktur dan penjelasan kelas, paket, dan objek, serta hubungan satu sama lain seperti containment pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Masuk ke dalam hasil penelitian. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah merancang sebuah website berbasis business to customer untuk Destroy.Glam Sanggau yang lebih terancang dan kekinian, serta memudahkan calon konsumen dalam mencari informasi mengenai produk pada Destroy.Glam dan lebih praktis dalam melakukan transaksi. Selain itu juga, dengan adanya website ini akan membantu membuat proses bisnis pada Destroy.Glam menjadi lebih efektif dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan informasi dan juga adanya kata-kata yang terbata. Saya, Kevin Aprilianto, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua.